Angga sama si Siti, ya kan. Nah, si Siti kayak mukanya udah kayak bukan dia gitu loh. Udah beda. Nah, habis itu langsung gue refleks dong, gue lihat si Siti langsung kayak nyigek si Angga gitu kan. Serius. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan gue Irman di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Oke, di kesempatan kali ini gue udah kedatangan seorang narasumber. Nah, jadi dia mengalami kejadian yang horor saat mendaki ke Gunung Merbabu. Ini adalah pendakian perdananya yang sekaligus pendakian mistis perdananya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa di like dulu video ini. Dan buat kalian yang belum bergabung di channel ini, ayo silakan pencet tombol subscribe sekarang juga. Dan jadilah bagian dari Chemistry. So, udah pada penasaran? Kita langsung panggil aja Dede Cahyadi. Oke, gimana kabar Blay? Alhamdulillah baik gue. Sibukan lo apa sih sekarang? Kesibukannya mah ya di rumah doang, main handphone, nonton TV, jagain ponakan. Karena gue di rumah tuh merangkap jadi baby sister. Tapi lu sebelumnya kerja kan? Iya, sebelumnya gue kerja. Cuman gara-gara pandemi kayak gini kan, akhirnya gue di rumah kan selama 2 bulan. Terus ya di rumah gue ngapa-ngapain sih, cuma kayak main handphone. Kayak rebahan kan, sekarang kan rebahan lagi hits banget kan. Rebahan penyelamat negeri. Iya kan, kayak gitu-gitu doang sih paling gue mah, nggak ada orang lain. Paling nongkrong. Iya. Jadi cerita lu gimana nih? Maksudnya lu kan yang gue tahu ya, lu kan bukan anak senja banget gitu. Maksudnya lu bukan anak rimba gitu ya, lu bukan anak hutan belantara gitu. Kok bisa gitu lu sampai naik gunung gitu? Ya sebenarnya gue sih sebenarnya gue nggak ada basic sih, nggak ada basic buat kayak naik gunung segala macam kan. Cuman kayak temen gue kayak, ayo lu mau ikut gue naik gunung nggak? Dalam pikiran gue kan nggak punya alat trekking kan, kayak segala macam kan, alat pendakian lah ya. Ya udah, terus sama dia, ya udah ayo pakein punya gue aja. Jadi semuanya tuh dipinjemin sama dia gitu. Terus sampai akhirnya lu mau? Ya mau nggak mau sih, cuman kayak buat nyari, oh ya mungkin ini pengalaman baru kali ya kan, karena kan gue kan sebelumnya belum pernah jadi anak gunung kan. Ya kan, jadi ini kayak buat first time gue nih, buat kayak wah mau naik gunung nih ya kan. Itu kira-kira tahun berapa gue naik? Itu gue nanya kalau kira-kira tahun 2015 sih, kalau gue nggak salah sih ya. 2015 kayaknya iya nih. Berarti udah 5 tahun ya. Terus lu naik Gunung Merbabu ya waktu itu kan? Iya, gue naik Gunung Merbabu itu sempat bilang sama sepupu gue, lu kalau mau naik gunung tuh yang kecil-kecil dulu, perdana ya kan, paham dong ya kan. Karena kan Gunung Merbabu katanya kan dia ketinggiannya tuh 3.000 lebih kan dibandingin gunung lain kan. Ya dari situ kayak udahlah gue cobalah ya kan, kayak gitu. Nyoba. Berarti itu emang pertama kalinya lu naik gunung ya? Iya. Lewat jalur mana tuh lu? Gua dari jalur Selo berarti Boyolali ya? Iya, jadi gua tuh berenam. Jadi gua jadi ada cowok 5 sama ceweknya 1. Cowok 5, cewek 1. Terus jadi gua sama teman-teman gue itu berangkat dari Kampung Rambutan, naik bus. Gue lupa sih berapa jamnya ya kan. Udah lama banget. Terus sampai ke Boyolali. Oh ya, terus dari Boyolali gua kalau nggak salah naik apa sih namanya kalau yang kayak di gunung-gunung gitu? Ojek? Bukan, pokoknya kayak ada apa namanya? Oh, lu nyarter ini apa? Angkutan bak gitu ya? Iya, angkutan bak. Angkutan bak itu dah pokoknya. Lu nyarter ya berarti? Nyarter gue patungan sama teman-teman gue. Nah, udah kayak gitu. Jadi temen gue ini ada 6 orang termasuk gue. Ada Raka, ada Dani, ada Indra, ada gue. Terus ada Angga sama Siti. Nah, si Siti ini pacaran sama teman gue namanya si Angga. Oh, jadi Angga sama Siti ini pacaran? Yes. Pacaran. Ya, terus? Jadi gue tuh nyampe base camp itu sekitar jam 12-an kan. Jam 12-an kita ya. 12 siang? Iya, jam 12 siang. Jadi kayak gue bawa waktu kayak lu mau istirahat dulu nggak apa-apa, lu makan dulu nggak apa-apa. Nah,
Jadi teman-teman gue ada yang makan, ada gue juga makan, tapi teman gue juga ada yang kayak ngurusin berkas-berkas yang lain kan. Si Maxi maksud lo? Iya itulah pokoknya. Iya. Nah udah jam 2, jadi jam 2 itu baru kita jalan cabut. Mulai berangkat. Nah kan jam 2 tuh, gue sama teman-teman gue kan pada jalan trek kan. Treknya sih emang parah sih. Langsung kayak nanjak gitu? Iya, kayak berdebu gitu kan. Cetek lumayan nanjak sih treknya kan. Cuman pas nyampe di pos 1 tuh masih oke lah, karena mungkin kita berhenti dulu. Kalau gue tuh kebanyakan berhentinya. Iya, karena pemula kan. Iya, karena pemula kan gue berhenti tuh. Ya pokoknya gue setiap jalan berapa menit, berapa jam gitu gue berhenti. Gue ngaso dulu karena kan emang gue nggak punya basic, ya kan. Ya lu mau ngajak gue ya lu nggak apa-apa nungguin gue, kalau nggak mau ya udah gitu ya kan. Ya malah biasa di mall. Iya kan? Tapi lu sempet ngeluh juga? Tinggal lu lah, anjir. Udah pikiran gue kapan sampai. Padahal baru di pos 1. Padahal baru di pos 1 dan itu treknya tuh masih panjang banget kan. Nah, udahlah kita nyampe di pos 1. Pos 1 kita ngopi dulu, ngerokok dulu ya kan. Baru jalan ya, baru pos 1 udah ngopi lagi. Iyalah. Sebenarnya kayak, mungkin karena kelamaan gitu kan. Dan nyampe pos 1 kita ngopi, ngobrol bentar ya kan. Kita berjalan lagi tuh. Nah, jalan lagi itu udah nyampe di pos 2 itu jam 4 kalau nggak salah. Jam 4 kalau nggak salah ya. Jadi gue situ berhenti lagi. Sama kayak tadi gue ngaso ya kan segala macem. Nah, nyampe lagi di pos 3. Karena mungkin waktunya udah mau maghrib, udah 5:30 atau jam 5 lewat gitu ya kan. Di pos 3. Di pos 3. Nah, akhirnya gua sama teman-teman gua mutusin buat ya udahlah kita nge-camp di sini aja. Ya kan. Udahlah gua nge-camp. Gua bantu temen gua buat diriin tenda. Karena kan gua nggak tahu kan, karena gua nggak bisa bangun tenda segala macem kan. Ya udahlah gue cuma paling bantu doang kayak gitu. Terus habis selesai dari bangun tenda, gue bikin kopi ya kan. Gue masak di situ ya kan. Nah habis gue bikin tenda kan, kita kan tendanya ada 2 tuh. Lu pakai 2 tenda? Ya karena kan ada 6 orang kan, jadi teman gue 3, nah gue 3. Nah di situ kita habis di tenda gue itu isinya ada gua, ada Angga, sama si Siti, ya kan? Oh, Angga sama Siti yang tadi pacaran lu bilang itu? Iya. Berarti lu jadi obat nyamuk dong di situ? Anjing juga sih dia, ya kan? Emang monyet. Nah, terus? Sisanya teman gua lagi itu ada di tenda sebelah. Karena tendanya nggak jauh sih, depan sama tenda gua. Nah dulu tuh ya kan, nah sekitar jam 8. Sekitar jam 10-an itu gue udah kayak ngerasa lelah, capek, karena kan udah ya habis trekking lah ya. Trekking seharian kan. Udahlah gue tidur. Jadi gue, si Angga, sampingnya lagi sama si Siti. Ya. Gue kayak ngerasain yang malam-malam sih itu. Sekitar jam 10 lewat lah. Mau setengah 11 kayak gue ngerasain. Suara apa nih anjir, kata gue gitu ya kan. Ya karena kan gue madep ke tenda kan, ya kan. Dalam hati gue, ini ada apaan, maksudnya gitu kan. Suara kayak di samping gue kan. Tapi gue tuh kayak ngehirauin, bodo amat lah, karena gue udah capek kan. Gue udah gak mau mikirin kan. Udahlah gue tidur aja kan. Gue bangun sekitar jam 1-an kalau nggak salah. Terus gue bangun karena kayak mungkin risih kali ya. Ini apa sih, suara apa sih? Oh jadi lu udah tidur tuh jam 10 pas dengar suara kayak apa tadi yang lu bilang? Iya. Terus lu tiba-tiba kebangun karena ada gerasak gerusuk. Maksudnya apa nih? Taunya teman gua. Kenapa? Si Angga sama si Siti itu lagi enak-enak. Sorry gue potong. Maksudnya lu tiba-tiba kebangun jam 1 karena ngedenger di sebelah lu kayak ada yang keresek-keresek, gerasak gerusuk. Ya lu paham lah. Maksudnya lu ngeliat nggak gitu? Iya, gue sih literally nggak ngeliat ya. Nah, tapi kan gue bisa tahu nih. Masalahnya kan
Posisi lu masih madep sono sih ya? Posisiku masih madep sono. Cuman kan gue frame ya. Cuman kan namanya tenda kan, pasti kan lu gue yang dikit pasti kan keberasa kan, Pusat gitu. rasak ini gue bang, ada apa kali ya, kata gue. Udahlah gue kebangun. Tapi lu yakin gak dia begitu, lu yakin gak? Masih iya di gunung. Maksudnya mereka tahu lah, maksudnya jadi gunung sampai begitu, sampai week ya nggak mungkin dong. Paling mungkin sekedar ciuman mungkin ya, atau gimana? Ya mungkin kalau sekedar cium kan kita kan nggak tahu, ya kan? Iya. Nah, apalagi lagi berduaan, kalau buat cium-ciuman kan kita nggak ada yang tahu nih. Iya. Tapi sampai mana? Ya, yang lu denger tuh suaranya kayak gimana suaranya gitu? Ya suara kayak orang. Serius? Iya. Sumpah. Serada. Anjir. Berani banget itu temen lu. Ya makanya gue juga bingung kan, apalagi gue disitu baru pertama kali kan. Coba lu pikir, gue baru pertama kali naik gunung, tapi udah disuguhkan dengan kayak gitu. Maksudnya lu nggak nyoba kayak, lu ngapain gitu? Ya nggak enak lah cu. Iya sih. Ya kan mungkin dia lagi enak-enak, masa gue. Ya enggak, maksud gue kan lu kasih tahu lah, ini di gunung coy. Kalau emang mau begitu ya di Oyo aja atau di apa gitu. Gue udah pikiran gue udah nggak mau nasihatin orang karena gue udah capek kan. Udahlah gue mau gue tidur, gue ngorok udahlah. Nah, udah tidur itu. Udah gue tidur tuh ya kan, udah gue tidur kayak gitu. Kocak sih, kocak. Kenapa bisa kayak gitu Maksudnya lu kayak nggak punya tempat anjir. Ya udah, itu urusan dia lah. Ya kagak gitu juga. Gara-gara dia kayak gitu, semua tuh jadi kena balaknya. Bukan cuma gua doang. Oke. Semua jadi kena balaknya. Nah, akhirnya gua diemin kan. Gua tidur. Nah, besokannya baru gua nanya ke dia. Enggak. Terus semalam habis enak-enak ya, kata gitu kan. Udah, tapi dia nggak mau ngaku. Ya iyalah, mana ada maling mau ngaku anjir. Iya kan, dia tetap kekeh nggak mau ngaku. Cuy, gue bilang gini. Tapi gue semalam gak denger suara aneh-aneh tahu. Gue bilang gitu kan, masih enggak. Tetap nggak mau ngaku. Oh iya udahlah, kata gue ya kan. Habis dari pagi tuh gue habis tanyain dia kan. Gue kayak sarapan dulu lah, bikin kopi dulu lah sama teman gue ya kan. Udah tuh ya kan, gue jalan ke gue jalan Sapit itu ke Sabana 1. Sabana. Iya, itulah pokoknya namanya itulah ya kan. Sabana 1 ya kan. Di Sabana 1 kan gue cuma kayak istirahat bentar itu doang kan, kayak foto-foto ya kan. Secara gue nggak pernah kan naik gunung kan. Apalagi ya buat bener-bener fit Instagram aja sih, ya kan. Bagus emang pemandangan dari situ. Bagus, lu liat deh Instagram gua. Iya, gue udah lihat anjir. Nah udah kayak gitu jalan lah kita ke Separang Sapana 2. Nah nyampe jam 12 itu di puncak. Nyampe puncak jam 12. Udahlah kita dari situ kita pakai foto-foto gitu doang kan, foto-foto sama teman-teman gua, foto rame-rame nih ya kan. Nah udahlah kita turun. Nggak lama sih, di atas cuma sekitar 30 menit, kalau nggak salah 30 menit atau ngerti 20 menit sih. Berarti kita langsung turun. Nah disitulah ini gue ngeliat Siti kayak mukanya pucat. Ini gue nanya, bocah kenapa? Siti? Iya, si Sitinya bocah kenapa ini mukanya pucat gitu ya kan, kayak orang sakit tapi dibilang nggak sakit. Pokoknya dia diam aja. Habis dari turun tuh dia diam aja. Nggak banyak ngomong. Biasa kan dia ngomong kan cerewet kan, bawel kan, kayak tai lah pokoknya. Nah terus udah kayak gitu, kok ini bocah diem aja. Nah itu gue berpikiran tuh, gue inget-inget yang semalam, ini karena dari semalam kali ya. Mau berpikir kayak gitu ya kan. Ya udahlah, gue biasa aja itu, gue anggapin santai aja kan. Akhirnya gue sama anak-anak mutusin buat turun kan ke pos 3 tempat gue ngecamp sama anak-anak. Nah di situ kayak Siti udah mulai kayak ngenak badan gitu kan, kayak diam, kayak mukanya pucat lah ya kan. Tadinya kita emang niat habis dari puncak kita langsung mau turun kan. Cuman karena ngeliat keadaan Siti kayak gini, akhirnya kita mutusin lagi buat ngecamp di pos 3 buat semalaman lagi tuh ya kan. Nah tapi keadaan Siti ini kurang membaik, makin drop dia, pokoknya makin pucat. Nah terus setelah kan gue habis selesai ngobrol segala macam kan, nah semua teman-teman gue pada masuk tuh
ke tendanya masing-masing kan. Nah udahlah gue akhirnya ngelanjutin ngobrol sama teman gue nih, si Angga sama si Siti, ya kan. Nah si Siti kayak mukanya udah kayak bukan dia gitu loh, udah beda. Nah habis itu langsung gue refleks dong, gue lihat si Siti langsung kayak nyengkek si Angga gitu kan. Serius lu lagi ngobrol tiba-tiba dia langsung kayak iya nyekek si Angga. Iya karena emang dia tuh udah kayak bukan mukanya dia gitu lah, ngerti nggak sih? Lo ngerti nggak sih? Ngerti. Iya kan? Nah udah kayak gitu terus gue panik dong, gue ngerti harus gimana nih ya kan? Akhirnya gue keluar tenda, gue manggil teman-teman gue, woi Siti no ini kayak si Angga kata gue gitu kan. Akhirnya teman-teman gue pada datang dong. Di teman gue juga panik kan, soalnya kan ini kenapa nih bocah kenapa ya kan? Di situ di Siti tetap nyekek si Angga. Nah dan akhirnya udah nggak lama kayak gitu si Siti teriak-teriak dong, masih nyekek Angga, masih nyekek teriak-teriak ya kan, sambil ketawa-tawa. Terus dia kalau nggak salah kayak ngomong, kalian udah merusak tempat saya apa kita gitu, kata dia gitu ya kan. Akhirnya ternyata teman gue megang Siti, nah gue pegang tangannya Siti karena mantan keras banget kan. Gue mau juga lepas, saya karena akhirnya lepas tuh ya kan. Cuman dia tetap teriak-teriak si Sitinya ini. Nah setelah beberapa lama kemudian kan kita kan baca-baca dulu nih sama gue mantan temen gue nih, gue baca ya kan, baca surat tuh ya kan. Datanglah pendaki yang datang tuh malam-malam kalau nggak salah, dia sekitar berapa orang gitu ya kan, karena dia ngebantuin kita nih ya kan. Dia ngebaca-bacain surat-surat apa gitu, gue lupa ya kan. Nah udah kayak gitu si Siti akhirnya bisa tuh lepas. Makhluk yang di dalam Siti keluar. Nah tapi Siti dalam keadaan lemas. Nah si Angga pun ya ikutan lemas karena mungkin habis kecekek dan lehernya pun biru. Serius biru? Iya. Gue aja nggak habis pikir kayak ini sebenarnya apa yang terjadi sih, kata gue gitu ya kan, sampai segininya. Habis keluar kayak gitu semua kan, akhirnya si Siti akhirnya tidur, si Angga pun akhirnya tidur, dan gue pun sama teman-teman gue tidur ya kan. Nah besokan paginya itu kita langsung cabut ke base camp. Ya, pagi kita langsung cabut ke base camp, kayak kita langsung nyari bus yang ke Jakarta deh langsung ya kan, karena kita nggak mau kejadiannya makin parah ya kan. Akhirnya kita sampai base camp, kita langsung buru-buru tuh nyari bus ke Jakarta. Nah udahlah sampai di Jakarta, gue kan udah nggak komunikasi kan sama si Siti. Nah gue dengar kata si Angga ya kan, si Siti tuh masih suka kayak ketawa-tawa sendiri di rumah, mungkin karena yang dari sana tuh masih ngikutin kali ya. Nah jadi si Angga itu dikabarin ke mamanya Siti. Jadi mamanya Siti ngabarin ke si Angga kalau Siti tuh saban malam kayak gini. Setiap malam dia teriak-teriakan udah jelas. Iya. Terus ketawa-ketawa sendirian. Iya, lu bayangin. Gila, horor sih. Dari situ si Siti dibawalah ke Rukia, cuman masih tetap kayak gitu. Ya kan, udah dibawa ke Ustadz, masih kayak gitu kan. Dibersihin lah ya kan. Nah, gua nanya sih ke dia, ke Angga, gua nanya. Akhirnya gua ngomong terus sama dia kan. Akhirnya dia ngaku kalau dia kayak gituan. Serius? Beneran quick. Iya tuh gua merinding anjir. Bangsat ya. Pantesan gitu gua tolol sih itu. Gua bilang, anjing lu main tempat kayak gini. Ya gila sih, itu mah gila. Ya, terus gue nanya kayak gitu kan, dia bilang iya tuh, ya kan. Dia juga cerita ke gua, katanya dia gak sering dimimpiin. Si Angga sering dimimpiin? Iya. Gua toyolnya palanya, ya lu lagi tolong. Ngapain nih gitu? Dia dimimpiin apa? Sosok hitam si gede katanya. Hitam gede? Iya. Anjir. Terus. Nah gue denger sih si Siti sih, gue denger ya kabarnya dia tuh sampai dibawa ke Sukabumi sama orang tuanya buat nyembuhin dia doang. Anjir. Karena kan menurut gue ini fatal kan, kayak gitu. Tapi dia nggak langsung sembuh, jadi dalam jangka waktu 3 bulan dia baru sembuh. Sampai 3 bulan? Iya, sampai 3 bulan. Pasca kejadian dia di gunung pas turun tuh 3 bulan. 3 bulan. Kayak gitu. Iya.
Setiap malam dia teriak-teriak, horor banget sih itu. 3 bulan lu bayangin. Kalau si Angga di mimpinya sampai kapan tuh? Kalau si Angga sih di mimpinya cuma kalau gua dengar ada cerita dia kayak sekitar seminggu lebih lah di mimpi ini. Nah, tapi dia juga berobat. Tapi dia juga berobat, dia juga kiai, dia juga minta kesembuhan sih katanya ya kan, dan akhirnya dia sembuh. Cuma si Siti ini emang agak lama. 3 bulan ya? 3 bulan. Parah sih itu mah. Maksudnya kita kan tahu ya, tempat-tempat kayak gunung gitu kan ibaratnya bisa dikatakan sarangnya lah ya. Sarangnya, maksudnya ngapain lu berbuat kayak begitu? Maksudnya lu nggak ngorek si Angga tuh awalnya, maksudnya kenapa dia bisa ngelakuin kayak gitu? Ya awalnya sih si Angga sih bilang sama gua, katanya si Siti kedinginan. Awalnya itu yang pasti kedinginan, ya kan, mungkin diminta dipeluk sama si Angga. Katanya si Angga sih ngomong ke gua, ya mungkin dari situ mereka hilang. Anjir, hilaf ya nggak begitu juga lah. Kita nggak ada yang tahu namanya orang lagi ini ya kan, nanggung lah enak kali ini ya kan, dikit-dikit ese. Maksud gue akibatnya kan fatal, Blay. Ya itu untungnya lu bayangin dong, hampir setiap malam coy dia ketawa-ketawa gitu 3 bulan. Sampai dibawa kemana tadi lu bilang? Ke Sukabumi tuh. Tapi sekarang udah normal lagi ya? Sekarang udah normal. Orang masih ada. Setelah kejadian itu, lu nggak kapok kan? Ya enggak lah, kan kemarin lu ngajakin gua ke Pepandayan anjing. Mau, terus kita ke perahu juga kan? Ke perahu juga. Nah, ya ntar paling habis corona kelar kita kan mau ke Gede. Gila sih lu, maksudnya lu perdana ke Merbabu, terus udah langsung dapet kisah horor, tapi lu nggak kapok kayak nagih malah ya? Enggak lah, sebenarnya kalau naik gunung tuh punya sensasi tersendiri sih. Iya, yang penting kan balik ke diri sendiri sih. Iya. Kalau dulunya juga kan nggak diganggu juga kan. Iya. Makanya gue nagih, ya kan. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu cerita dari teman gue, Dede. Dan pelajaran yang kita bisa ambil dari cerita barusan adalah ya nggak usah macem-macem lah kalau di gunung, maksudnya ya nggak usah ngadi-ngadi lah ya. Maksudnya niatin tuh kalau naik gunung ya buat have fun aja, maksudnya buat cari kesenangan, gak usah kayak yang sampai wibu di gunung. Ngaco sih itu mah, maksudnya kalau emang mau begitu jadi oyo. Iya, maksud gue murah, cuma pego. Ya emang sih kalau hilaf tuh susah, cuman kalau bisa hindarin gitu. Kalau emang dingin ya lu pakai sleeping bag, pakai lu lilitin apa kayak gitu cewek lu, maksudnya. Dan terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan sampai di titik ini. Buat kalian yang mau kepoin Instagram Dede, nanti gue taruh di sini linknya. Follow. Oke, akhir kata gue pamit. Jangan lupa di like video ini dan bagiin ke teman kalian yang banyak. Share ke siapa aja, ke grup WhatsApp, grup KKN, grup apa aja, share semuanya biar mereka tahu cerita dari Dede kan. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Salam permistisan duniawi, salam Lestari. Thank you bro. Lu tadi kesini kan? Naik motor lah. Lah kan bukan di depan dia. Lu terlalu motor. Enggak.